Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Pada Rabu malam ini tanggal 17 Januari 2024, kita bersyukur kepada Bapa kita Yesus, karena senantiasa kita berada di dalam perlindungan Tuhan, di dalam penyertaan Tuhan, di dalam pemeliharaan Tuhan. Ini bukti nyata Yesus Kristus. Dia sungguh baik, Dia Bapa kita yang luar biasa. Oleh karena itu mari kita mencintai Yesus, kita mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Malam nanti kita baca malam ini Markus, puji Tuhan atas kemurahan Tuhan. Rabu malam ini tanggal 17 Januari malam, ya, sebelum kita berbaring tidur, kita akan baca merupakan Injil yang kedua, ya, Injil Markus pasal 1, dari ayat 1 terus kita membaca sampai ayat yang ke-15. Puji Tuhan, kita mau setia kepada Tuhan. Nanti saya mau terangkan Injil itu ada 4, saudara. Tapi Injil sinoptik itu Injil Matius, Markus, Lukas. Ya, nanti saya mau terangkan secara singkat sejarah dan sebagainya, ya, supaya kita makin mengerti akan firman Tuhan dan makin cinta Tuhan Yesus. Ikutlah Tuhan sekarang, amin, haleluya. Ikutlah selamanya, amin, haleluya. Segala kesusahan semua Yesus datang, haleluya. Yesus pimpin kita ke surga. Kita selamat hanya di dalam Dia, Yesus, haleluya. Ikutlah Tuhan Yesus sekarang. Ambil keputusan, hanya Yesus Tuhan Juru Selamat, amin, haleluya. Segala semua dosa dan celah sudah ditanggung di atas kayu salib Yesus. Yesus akan pimpin kita masuk surga, amin, haleluya. Dalam Kisah Rasul pasal 16 ayat 31, demikian firman Tuhan. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Selamat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat, amin, haleluya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai Kepala. Amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, Tuhan Yesus Juru Selamatku, Bapakku, Tuhanku, Rajaku. Engkau di atas segala-galanya, amin, haleluya. Ku serahkan hidupku hanya di dalam tangan-Mu. Pimpinlah Yesus sampai aku masuk surga, amin, haleluya. Tuhan Yesus, sucikan pikiranku, hatiku,
mulutku untuk malam hari ini. Kami membaca firman-Mu Bapa, firman-Mu sumber kebenaran. Tuntunlah hidupku, bawalah aku selalu di dalam kebenaran-Mu. Amin, haleluya. Bentuklah hidupku menjadi serupa dengan Kristus. Ampuni semua dosa, salah kesalahanku Tuhan, ampuni. Layakkan sebentar malam ini kami membaca firman-Mu, supaya hidupku dibentuk untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus, yang memberikan kita sehat nafas, memberikan kesehatan buat kita, berkat segala kalanya itu bersumber dari Bapa kita Tuhan Yesus. Terpuji saya atas kemurahan Tuhan bersama Bapak Ibu tiap malam, tiap pagi bisa rutin baca firman Tuhan. Ini berarti ada pemeliharaan Tuhan. Kalau bukan pemeliharaan Tuhan nggak bisa Bapak Ibu. Bisa aja saya dipanggil Tuhan, Bapak dipanggil Tuhan, ya. Saudara-saudara kita banyak sudah di tahun 2023 yang baru sudah dipanggil Tuhan. Tapi puji Tuhan kalau kita sudah lolos bisa memasuki tahun 2024 ini, mari. Kalau terbukti nyata kita sudah dipelihara sama Tuhan, berarti Tuhan masih percaya kepada kita. Kalau Tuhan percaya kepada kita, buktikan kepercayaan yang Tuhan berikan dalam hidup kita, supaya kita menjadi orang yang bisa dipercaya. Yaitu rajin baca Alkitab, rajin menjadi pelaku firman, dan rajin setia ikut Yesus, dan minta sama Tuhan, Tuhan bentuklah hidupku untuk menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Karena firman Tuhan katakan dalam Markus, dalam Kisah Rasul 16:31, tadi sudah saya baca, Kisah Rasul 16:31, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan kau akan selamat, engkau dan sisi rumahmu. Hanya di dalam Dia satu-satunya juru selamat. Karena tertulis di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 12, saudara semua baca. Kisah Rasul pasal 4 ayat 12, demikian firman Tuhan. Dan keselamatan tidak di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Dia adalah Yesus. Sebab di bawah kolongan anak ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Oleh karena itu juru selamat kita mantap hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Bapak Ibu, kalau sudah menerima sharing firman Tuhan malam hari ini, silakan sampaikan kepada teman-teman yang lain. Mungkin saudara kita yang belum terima Yesus, supaya mereka bisa terima Yesus. Doakan dan bagi firman Tuhan kepada banyak jiwa-jiwa, supaya kita juga ambil bagian di dalam pelaksanaan aman agung dari Yesus. Pergilah, jadikan semua bangsa milikku, baptis mereka, dan ajar mereka melakukan taat kepada firman Tuhan. Amin. Hanya oleh rahmat anugerah Tuhan, malam ini kita mau baca Injil Markus, saudara. Injil Markus ini hanya 16 pasal, saudara. 16 pasal yang ditulis kurang lebih tahunnya ya, karena saya belum lahir, saudara. Tentunya saya baca buku, saudara ya. Lahir kurang lebih ditulis antara tahun 50-60 tahun ya. Jadi kalau berdasarkan dari sejarah gereja maupun dari beberapa buku pandangan-pandangan dari beberapa ahli-ahli Alkitab ya, yang sudah mendahului kita ya, semua berpendapat Injil Markus ini adalah Injil pertama ditulis, saudara. Karena Injil ditulis ini kurang lebih antara tahun 50 sampai 60. Kalau Injil Matius ditulis antara 60 sampai 70. Dan Injil Matius kenapa ditulis pertama kali? Maksudnya di dalam 4 Injil itu ya kita mengenal pertama Injil Matius, Markus, Lukas, Yahya. Jadi Matius, Markus, Lukas disebut Injil sinoptik. Artinya dari sudut pandangan yang sama. Ya, contoh nanti saya mau sampaikan bukti ya. Di sini kita membaca ya Injil Markus pasal 1 contoh ini. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah ya. Ini ditulis sudah permulaan Injil ya. Jadi dari awal, jadi dari kalimat ini sudah mengatakan Injil pertama. Dan berdasarkan dari sejarah, saya tentunya banyak baca buku ya, dari temuan-temuan, memang Markus ini penulis pertama, tapi ini ditulis di Roma, saudara ya, Roma. Karena ini memang diperuntukkan orang-orang Romawi. Karena bicara pada waktu itu, saudara, kalau lihat sejarah, saudara, saya mau baca di dalam sejarah ya. Di antara keempat Injil, Injil Markus merupakan kisah yang paling singkat tentang permulaan Injil tentang Yesus. Karena tertulis dalam tadi Markus 1 ayat 1, dia Injil permulaan tentang Yesus itu begitu singkat. Beda dengan Injil Matius. Kalau Injil Matius disebut yang pertama ditulis ya, ditulisnya Matius dulu kan, bukan Markus kan. Injil Matius, Markus, Lukas ya. Tapi kalau penulisan pertama
itu orang Markus. Nama Markus ini kalau kita baca itu sebetulnya nama lengkapnya tuh Yohanes Markus, saudara. Itu tertulis di dalam Kisah Rasul 12. Itu namanya Yohanes Markus ya. Saya mau baca ya. Saudara, ini sejarah ya. Saya terangkan sejarah dulu supaya Bapak Ibu tahu. Oh, Markus ini namanya ada Yohanesnya atau ada. Ini tertulis dalam Kisah Rasul 12 ayat 12. Saya mau baca ya. Demikian. Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ke rumah Maria ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Nah ya, di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Jadi ibu Yohanes, jadi ini Yohanes Markus, saudara ya. Jadi Markus ini Yohanes Markus ya. Terus berikutnya, saudara, saya mau baca ya. Jadi ada penulis Injil ini, ia dibesarkan di Yerusalem dan termasuk angkatan pertama orang Kristen ya. Nah, Markus memiliki kesempatan yang unik karena berhubungan dengan pelayanan 3 orang rasul dalam Perjanjian Baru. Rasul Paulus itu tertulis di dalam Kisah Rasul pasal 13, tertulis dalam Kolose 4 ayat 10 disebut itu juga ada Markus ya. Kolose itu kan, kitab Kolose kan ditulis oleh Rasul Paulus. Dan kitab Filemon ayat 24 itu juga disebut Markus, saudara. Ya, demikian dengan Barnabas ya. Barnabas itu tertulis di dalam Kisah Rasul 15 ayat 39. Dan juga bersama dengan Rasul Petrus tertulis dalam 1 Petrus 5 ayat 13 ya. Jadi di sini kalau saya lihat ini kesimpulannya, Markus itu ya dipilih Tuhan, makanya menulis, dia tahu sejarah-sejarah ya. Tapi ini ditulis diperuntukkan oleh orang Romawi. Karena masalahnya pada tahun 60-an, saudara, 60-an setelah Yesus ya, 60-an tahun masih jadi setelah Yesus. Orang percaya diperlakukan secara kejam oleh masyarakat dan banyak di antara disiksa bahkan dibunuh di bawah pemerintahan Kaisar Nero. Menurut tradisi di antara para sahabat Kristen di Roma itu terdapat Rasul Petrus dan Rasul Paulus selaku salah seorang pimpinan gereja di Roma. Yohanes Markus digerakkan oleh Roh Kudus untuk menulis Injil ini sebagai suatu antisipasi yang bersifat nubuat atau tanggapan penggembalaan terhadap masa penganiayaan ini. Jadi tujuannya untuk memperkuat dasar iman orang percaya di Roma, saudara. Jadi ini diperuntukkan sama orang-orang yang non-Yahudi. Beda dengan Injil Matius. Kalau Injil Matius memang maka ditulis inilah silsilah dari Raja Daud. Nah, ini untuk orang Yahudi. Karena Daud ini orang Yahudi kan. Ya, jadi semua itu diperuntukkan kepada mereka yang di. Lukas juga sama. Lukas ditulis untuk orang-orang non-Yahudi, saudara. Ya, dalam suatu kisah yang bergerak cepatnya, Markus memperkenalkan Yesus sebagai putra Allah dan Mesias, hamba yang menderita. Titik menentukan dalam kitab ini adalah episode tentang di Kaisarea. Jadi pelayanan Yesus waktu di Kaisarea juga disebut, saudara. Ya, jadi ini tujuannya adalah untuk pertobatan. Maka dikatakan di sini, kalau kita lihat di sini ayat yang kedua ya, seperti yang tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada seorang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkan jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Nah, dia katakan seperti yang tertulis di dalam kitab Nabi Yesaya. Dan ternyata di kitab Nabi Yesaya pasal 40 ayat 3 memang tertulis, saudara. Ya, jadi ini benar, Alkitab ini luar biasa. Saya mau baca. Kitab Nabi Yesaya pasal 40 ayat 3 dikatakan, ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Jadi ternyata Injil Markus dia kutip nubuatan Nabi Yesaya, padahal Nabi Yesaya ditulis itu 700-an sebelum Yesus lahir, saudara. Itu nubuatan Nabi Yesaya. Sudah tertulis itu tentang jalan bagi Tuhan, tentang nanti berkaitan dengan Yesus. Dan ditulis di Injil Markus. Dan saya katakan tadi, Matius, Markus, Lukas disebut Injil sinoptik. Karena apa? Dia bisa menulis dari sudut pandangan yang sama, maka disebut Injil sinoptik. Beda dengan Injil Yohanes. Injil Yohanes saja di ayat 1 sudah dikatakan pada awal mulanya adalah firman. Jadi beda ya. Jadi ini sinoptik ini tercontoh gini, ditulis dalam pandangan yang sama. Contoh nih, Markus pasal 1 ayat 2 bicara tentang seperti yang tulis dalam kitab Nabi Yesaya. Tertulis ini ya. Nah, di Injil Matius juga sama, saudara. Tertulis kalau kita baca ya. Injil Matius pasal 3
Injil Matius pasal 3, mulai dari ayat ketiga, ditulis demikian. Sesungguhnya dialah yang dimaksud Nabi saya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkan jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Nah itu di Matius juga ditulis oleh Matius, ditulis Matius ini penulisnya Matius dari suku Lewi, pemungut cukai. Dia punya pandangan yang sama dengan Markus dan juga punya pandangan sama di Injil Lukas. Kalau kita baca Lukas pasal ketiga juga sama, saudara. Saya mau baca Lukas pasal 3 ayat yang keempat. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Nah, ini disebut Injil sinoptik. Karena tertulis dalam Matius tertulis, Markus penulisnya, Lukas juga ditulis, jadi ini disebut Injil sinoptik. Tapi ini tidak tertulis dalam Injil Yohanes. Yohanes tidak menerangkan tentang ini. Yohanes langsung awal mulanya padahal firman adalah Allah. Nah, jelas itu ya, ajaib perbedaan. Nah, kalau kita lihat berikutnya, saya mau baca ya, ayat yang keempat. Demikian Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Yohanes Pembaptis adalah orang pertama, ya, dengar baik-baik. Orang pertama yang dipakai Tuhan untuk menerangkan tentang Injil, tentang Yesus. Itu orang pertama. Jadi sebelum tentang Yohanes Pembaptis, dia adalah orang pertama. Dan ternyata Yohanes disuruh sama Tuhan mengatakan, bertobat, bela dirimu dibaptis. Karena orang banyak disukai kepala supaya mereka dibaptis dan bertobat. Tapi kalau kita lihat sini, kasihan saudara, Yohanes Pembaptis itu hanya dibunuh, saudara, ya, dibunuh oleh Raja Herodes, ya, karena tertulis dalam Injil Lukas, ya. Jadi kasihan saudara, karena ternyata dibunuh, dipenggal, ya, dipotong, ya, oleh Raja Herodes, ya, karena berkaitan sama Herodias, ya. Jadi ditangkap, dipenggal, dipotong, ya, dan inilah pelayanan pekerjaan Tuhan sama, saudara, ya. Jadi oleh itu kita belajar di sini supaya kita mengerti akan firman Tuhan, supaya betul-betul kita mau hidup takut akan Tuhan dan bertobat hidup di dalam kebenaran firman Tuhan supaya Kristus. Nah, kalau saya mau baca dipotong ini, saudara, itu tertulis dalam Injil Matius. Saya mau baca ya. Injil Matius pasal 14 ayat 10. Dikatakan demikian. Ini Yohanes Pembaptis dipenggal kepalanya. Injil Matius pasal 14 ayat 10. Disuruhnyalah memenggal kepala Yohanes di penjara. Karena waktu itu Yohanes Pembaptis dipenjara oleh Raja Herodes dan dipenggal, saudara. Ya, nanti saudara bisa baca tentang sejarah Yohanes Pembaptis dipenggal oleh Raja Herodes. Itu tertulis dalam Matius pasal 14. Terus berikutnya saya mau baca. Kita mau baca sampai ayat yang ke 15, saudara, supaya nanti saya terangkan, ya. Nah, setelah itu saya mau baca ayat yang kelima, ya. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit dan makannya belalang dan madu hutan. Ini makannya belalang. Saya karena sudah ke Israel. Jadi pada waktu saya pergi ke Yerusalem, di sini ada pohon, saudara, pohon, dan memang namanya makanannya belalang. Itu manis, saudara, ya, kecil. Jadi saya kupas, dan ini namanya belalang bukan maksudnya binatang, ya, bukan, tapi itu buah, saudara. Manis. Ada Yerusalem di Israel sampai sekarang. Ayat ke-7, inilah yang diberitakan sesudah ia akan datang yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasihnya pun aku tidak layak. Jadi Yohanes Pembaptis adalah orang pertama yang menubuatkan, yang bicara tentang Yesus, ya. Ini bicara tentang Yesus, ya. Aku membaptis kamu dengan air, tapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Jadi ia adalah Yesus sendiri, diberitakan oleh Yohanes Pembaptis, Yesus akan membaptis kamu dengan Roh Kudus, ya. Karena memang benar pada waktu Kisah 1 ayat 8 dan Yohanes pasal 14, dan Yesus berkata, kan, aku minta kepada Bapa dan Roh Kudus akan menyertai kita, dan kita dikasih kuasa dibaptis dengan Roh Kudus, ya. Dan ternyata di Kisah pasal 2 janji Tuhan dan Roh Kudus turun sampai saat ini, ya. Dan ayat ke-9, pada waktu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengar suara dari surga, engkaulah anakku yang kukasih, kepadamu lah aku berkenan. Dan Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptisnya. Ayat 12, segera sesudah itu roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar, dan malaikat-malaikatnya melayani dia. Yesus sendiri mengalami cobaan oleh
iblis pada waktu puasa di padang gurun, saudara. Kalau saudara pergi ke Israel, itu dekat Jericho, ada Mount of the Temptation, bukit percobaan, di mana Yesus 2000 tahun yang lalu pernah dicoba oleh iblis. Ya. Terus berikutnya 14:15. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Amin. Injil itu artinya kabar baik. Jadi ada Injil Matius, Markus, Lukas, Yahya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Demikian sudah kita baca firman Tuhan dari Injil Markus pasal 1 ayat 1-15. Di sini intinya, mari kita sudah dengar firman Tuhan, luruskanlah jalan bagi Tuhan. Jadi artinya, mari kita mau hidup di dalam jalannya Tuhan, ya. Karena jalan itu lurus. Manusia jalannya bengkok-bengkok, ya tidak jujur, tidak takut akan Tuhan. Jalan manusia seperti dalam Amsal 16 ayat 25. Banyak sangka orang jalan lurus, tidak ke gereja, seenaknya dia pikir selamat. Padahal tidak ada jalan keselamatan di luar Yesus. Mari yang pertama, mari kita mau ikuti jalan Tuhan. Jalan Tuhan, jalan membawa kepada keselamatan. Surga buat selamanya. Karena tidak ada jalan lain. Seperti Yesus berkata, Yohanes 14 ayat 6. Aku ini jalan, kebenaran dan hidup. Hanya di dalam Dia, Yesus Juru Selamat. Yang kedua, tentang baptisan. Bagi mungkin Bapak Ibu yang belum pernah dibaptis, yang belum dibaptis, saudara, mari ambil keputusan dibaptis, ya. Karena firman Tuhan katakan dalam Markus 16 ayat 16, barang siapa percaya dibaptis akan diselamatkan. Bapak Ibu bisa hubungin gembala, hubungin saya, hubungin hamba Tuhan, segera dibaptis. Karena dibaptis adalah perintah Tuhan. Terus ketiga, harus bertobat, ya. Kata-kata firman Tuhan, kata Yesus sendiri ayat 15, bertobatlah, percaya kepada Injil. Di dalam Injil berita tentang Yesus Kristus. Mari kita bertobat, karena tanpa pertobatan tidak bisa masuk surga. Metanoia. Jadi pertobatannya berubah dalam kehidupan yang lama menjadi kehidupan yang baru, ciptaan yang baru di dalam Kristus. Yang dulunya suka ngomel, yang dulunya main-main dan usaha, stop dosa dan hiduplah di dalam kasih karunia Tuhan. Amin. Ikutlah Tuhan sekarang. Amin. Ikutlah selamanya. Percayalah Yesus, Dia satu-satunya Tuhan Juru Selamat. Berada di dalam Tuhan dan masuk di dalam baptisan. Yang belum dibaptis bisa hubungi Bapak Gembala, Bapak Ibu masing-masing. Bisa hubungi saya, bisa hubungi hamba Tuhan. Segera dibaptis, ambil keputusan hanya di dalam Yesus Juru Selamat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Ada 3 poin. Mari yang pertama, ikuti jalan Tuhan, lurus di dalam firman Tuhan. Dan kedua, kalau belum dibaptis, segera dibaptis. Hubungin hamba Tuhan, Bapak Gembala, supaya Bapak Ibu masuk dalam keselamatan. Yang ketiga, bertobat. Percaya kepada Injil hanya di dalam Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel.